Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Halo guys, ketemu lagi. Kenalin yang ini namanya Oppo A12. Bisa dibilang Oppo tuh akhir ini kayak rajin banget ya ngeluarin smartphone teranyarnya. Dari mulai kelas flagship ada Oppo Find X2 Pro, kelas mid range ada si Oppo Reno 3, dan kelas entry level ada si Oppo A12 ini. Jadi bisa dibilang si Oppo ini nyentuh segala segmen ya, dari mulai flagship, mid range hingga si entry level ini. Jadi penasaran kayak gimana? Sebelum like videonya dan subscribe channelnya ya. Secara desain cukup menarik ya guys, dengan aksen diamond cut yang terlihat nge-3D bila dilihat dari berbagai sisi. Terkesan bukan Oppo memang, tapi ini desainnya cukup fresh bila dibandingkan dengan desain yang polosan aja. By the way, si Oppo A12 ini punya dua varian warna, antara warna hitam ataupun warna biru yang lagi gue pegang ini. Back covernya ini berbahan polikarbonat dan agak bertekstur gitu, jadi nggak licin bila dipegang tanpa menggunakan soft case. Dan pastinya nggak sering ninggalin sidik jari nih. Pada bagian back cover ini teman-teman bakal nemuin sensor sidik jari fisik untuk nge-unlock smartphone-nya. Selain itu tersedia juga Face ID untuk keamanan lainnya. Beralih ke bagian layarnya, jadi pada saat memegang pertama kali itu berasanya cukup lebar ya guys untuk bagian layarnya. Tapi ternyata setelah gue cek itu ukuran layarnya sebesar 6,2 inch dengan resolusi XD+, dan lupa berpanel IPS. Untuk warna-warna yang dihasilkan cukup baik ya, cuma memang bagi kalian yang sering nonton dengan mengutamakan detail, maka akan cukup berasa nih guys resolusinya yang masih XD+. Terus baru untuk bagian sektor kameranya, jadi memiliki AI dual rear camera, dimana kamera belakang itu ada dua nih guys, dimana 13 megapiksel sebagai lensa utama dan juga 2 megapiksel lagi sebagai deep camera. Jadi bisa bikin foto kalian itu bokeh ala-ala, jadi bagian belakangnya itu ngeblur gitu. Dan kalau perhatian di sini untuk bagian finishing daripada kameranya sendiri cukup rapi ya guys, dalam artian nggak ada tonjolan sedikit pun di sini. Jadi pada saat kalian taruh smartphone-nya di permukaan yang datar tanpa menggunakan soft case, pastinya akan aman. Jadi nggak was-was takut kameranya kegores. Kalau untuk mode kamera sendiri cukup lengkap ya, dari mulai panorama, expert hingga timelapse. Hanya saja belum dilengkapi dengan mode malam ataupun night mode. Kalau untuk bagian kamera depannya sendiri sebesar 5 megapiksel ya guys, dan ada fitur AI Beauty juga untuk kebutuhan selfie kalian menjadi lebih baik. Dan berikut beberapa hasil fotonya. Sedangkan untuk kebutuhan videonya sendiri mampu merekam video di 1080 pixel baik untuk kamera belakang ataupun kamera depannya. Kalau ngomongin untuk bagian performa ataupun dapur pacunya, dilengkapi dengan MediaTek Helio P35 dengan 12 nanometer dan dibalut dengan RAM 4GB dan internal memori sebesar 64GB yang masih bisa disisipkan eksternal memori hingga 256GB. Kalau untuk performanya sendiri guys, dipakai untuk aktivitas selama di rumah aja di kondisi saat ini itu udah nyaman banget ya. Jadi kalau dipakai untuk komunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan pacar mungkin, atau dengan mantan pacar gitu ya, itu udah nyaman banget ya. Jadi kita bisa terhubung lebih dekat ya, walau jarak jauh memisahkan. Tapi kalau jomblo gimana? Nasib lah ya. Terus kemarin tuh iseng gitu nyobain main game PUBG pada Oppo A12 ini, dan rasanya tuh agak kurang leluasa memang, karena dengan settingan sendiri maksimal di graphic balance dan juga frame rate itu di medium. Tapi menariknya tuh adanya fitur game assistant yang memungkinkan teman-teman untuk mengangkat telepon saat main game. Selain itu ada juga fitur smart sidebar nih guys, yang memungkinkan kita untuk membalas chat pada saat lagi seru nonton film ataupun main game. Sedangkan untuk detail spesifikasinya sebagai berikut ya.
Oh ya, by the way, pada saat genggam si Oppo A12 ini tuh berasanya cukup slim dan juga ringan ya guys. Padahal sejatinya baterai itu sebesar 4230 mAh. Jadi kemarin tuh iseng ya untuk sesekali main game, untuk sosial media, untuk nonton drama Korea, itu tahan seharian. Dan kalau untuk pencasan sendiri kurang lebih sekitar 2 jam dari mulai 0 sampai 100%. Oke, jadi kesimpulan akhirnya entry level dari si Oppo ini cocok banget ya untuk kebutuhan multimedia, kayak dipakai untuk nonton, untuk dengerin musik, untuk komunikasi ataupun video callan ya, atau untuk sosial media itu berasanya udah nyaman banget ya guys. Ditambah lagi dengan kapasitas internal memori yang cukup besar yaitu 64GB yang masih bisa diperbesar lagi menggunakan eksternal memori sebesar 256GB. Nggak lupa RAM-nya 4GB dan baterai sebesar 4230 mAh. Jadi ya udah bakal pas banget sih untuk nemenin keseharian ala kalian. Sekian dari gue, terima kasih udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channel dan komentarnya di bawah tentang Oppo A12 ini kayak gimana. Sekian dari gue lagi dan Satya bilang, see you, bye bye.